Markus pasal 7, hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Kali ini ada serombongan gak cuma 1, 2, 3 orang, pasti lebih dari 3 orang ini kalau rombongan ya. Dan ini rombongan orang ini adalah orang Farisi dan beberapa ahli Taurat. Jadi yang saya ngerti banyak orang Farisi karena serombongan, dan ada beberapa mungkin 2, 3, 4 ke ahli Taurat. Mereka datang khusus dari Yerusalem menemui Yesus. Nah, ayat kedua, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Jadi ini orang-orang Yahudi, nah di situ mereka punya adat istiadat dari nenek moyang, pembasuhan tangan yang tidak cuma cuci tangan, adalah cara-caranya spesial gitu yang harus dilakukan sebelum makan. Dan waktu serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem ini datang menemui Yesus, mereka lihat bahwa beberapa orang murid Yesus makan dengan tangan najis. Nah, untuk mereka namanya tangan najis itu saat tidak membasuh tangan, seperti adat istiadat yang mereka lakukan sebelum makan. Nah, makanya mereka saat itu menyaksikan murid-murid Yesus enggak ikut apa yang menjadi adat istiadat nenek moyang. Nah, banyak sekali di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita hidup dengan apa yang adat istiadat nenek moyang kita sudah lakukan sebelumnya. Semua harus dituruti, dibikin semua, karena itu turun temurun dibagikan dari nenek moyang, turun ke bawah ke orang tua, terus ke anak, dilanjutkan lagi. Dan itu yang mereka pegang sekali karena menurut mereka itu yang baik, itu yang benar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Yesus melihat tentang adat istiadat supaya kita bisa ngerti. Adat istiadat saya nggak bilang jangan dihormati, tetapi adat istiadat yang sudah tidak seperti kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Adat istiadat itu yang kita bisa semakin kenali, dan kita bisa tahu yang mana yang saya bisa lanjutkan, ada yang tidak. Nah, banyak contoh-contoh di dalam masyarakat kan yang adat istiadat yang dilakukan, yang kalau firman Tuhan hari ini membukakan kita kebenaran firman Tuhan saat kita baca, firman Tuhan mengajari kita, firman Tuhan menunjukkan kesalahan, firman Tuhan mengajar memperbaiki kelakuan dan mendidik kita hidup dalam kebenaran. Itulah fungsinya kita membaca firman. Seperti Yesus, fungsinya Yesus berkeliling dari satu kota ke kota lain, desa ke desa lain, untuk memberitakan Injil supaya kebiasaan-kebiasaan lama saat diterangi oleh firman kita bisa mengerti, dan ada yang kita bisa tinggalkan, ada yang bisa kita terus lanjutkan kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ayat yang keempat, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Membersihkan diri di sini artinya nggak cuma cuci tangan ya. Saya ngerti ini mandi kalau membersihkan diri. Kalau pulang dari pasar itu nggak ada yang salah sih. Kita ingat kebiasaan COVID dulu ya. Benar-benar kita nggak bisa ketemu orang. Kita keluar aja dikit harus ganti baju semua, mandi. Nah, ini dalam bentuk kesehatan. Tapi kalau kaku-kaku begini karena adat istiadat, nah kalau pergi ke pasar kan sebentar beli ikan pulang masih bersih, nggak haruslah kita sekarang ya, yang sekarangnya membersihkan diri, cukup cuci tangan. Nah, banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas
tembaga. Jadi banyak sekali adat istiadat nenek moyang mereka yang menjadi warisan turun temurun. Biar cara cuci cawan, cuci kendi, cuci perkakas tembaga, mereka punya cara-cara tersendiri. Nah, itu yang diturunkan dari atas ke bawah. Nah, banyak hal yang mungkin saling iri, saling dendam, harusnya itu diajarin, jangan sampai turun juga. Nah, yang hal-hal ini yang kita mau pelajari. Ayat 5, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi ini perintah manusia kan yang Tuhan Yesus bilang, kalian munafik. Yesaya sudah menuliskan tentang kamu. Ayat 6. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis ini, jadi bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Mereka beribadah, mereka berdoa, mereka puji-puji Tuhan. Tetapi Yesus bilang, ini nubuatan Yesaya yang Yesus benarkan di hari itu. Benarlah bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yang diajarkan adalah ajaran nenek moyang turun temurun. Itu yang mereka ajarkan. Jadi mereka puji Tuhan, mereka menyembah Dia, beribadah, tapi ajaran-ajaran itu yang dilanjutkan dari atas ke bawah, dari nenek moyang sampai ke anak cucu. Diajarkan yang perintah manusia, jangan bikin ini, jangan bikin itu, yang manusia perintahkan. Nah, sampai yang cuci tangan, cuci periuk, cuci cawan, cuci kendi, semua itu diturunkan supaya caranya harus cuci seperti itu. Padahal mungkin dulu-dulu sekali itu supaya nggak pecah pelan-pelan. Nah, kita di generasi hari ini kan udah banyak hal yang berbeda. Nah, ada hal-hal yang kalau kita tahu itu perintah manusia, kita bisa berani untuk tinggalkan. Tetapi yang perintah Tuhan, itulah yang harus kita pegang teguh dan kita hidupi. Supaya kita nggak seperti yang dikatakan, dinubuatkan Yesaya dan diaminkan dan dikonfirmasi oleh Yesus sebagai orang-orang yang munafik, yang hanya beribadah kepada Dia, tetapi ajaran yang diajarkan adalah ajaran dan perintah manusia, yaitu nenek moyang. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ada perintah Tuhan tapi diabaikan supaya lakukan adat. Ya, ada adat yang kuat yang harus kita hidupi, bikin ini, bikin itu. Padahal ada ajaran Tuhan yang dilanggar di dalam. Ini yang Yesus mau bukakan. Ayat yang ke-9, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Dikesampingkan itu apa yang Tuhan bilang, supaya adat istiadat tetap dilakukan. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Ini Yesus bongkar habis-habisan kebiasaan adat istiadat yang sudah berpuluh tahun mereka hidupi, karena mereka dengar ajaran dari turun-temurun nenek moyang, ajaran manusia. Dan Yesus berkata di sini, perintah Allah kamu abaikan, kamu enggak ikuti, supaya kamu tetap berpegang pada adat istiadat manusia.
Orang tua kelaparan, orang tua nggak ada makanan, tapi uang bisa, katanya nggak ada uang karena dipakai sudah mempersembahkan korban untuk beli domba, beli lembu, beli semua untuk persembahkan korban. Padahal Yesus sudah bilang, yang lebih berharga baginya adalah hati yang remuk, bukan persembahan-persembahan yang kelihatan. Kalau memang nggak punya dan orang tua butuh untuk makan, berilah kepada orang tua. Tapi mereka bilang, oh kami nggak bisa memberikan, kalau ini yang di ayat 11 bilang, tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, untuk memelihara orang tuanya, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Jadi uang kami nggak ada lagi karena sudah dipakai ini dan itu. Kami nggak ada uang, kelihatan nggak ada, tapi ada kalau pesta mau belikan binatang yang harganya puluhan juta, ratusan juta bisa ada. Nah, pemeliharaan untuk orang tua waktu masih hidup 500.000, 1 juta nggak ada. Tapi kalau sudah mati bisa uang beratus juta bisa diadakan, puluhan juta bisa ada. Bagaimana kita bisa hormati ayah ibumu selagi mereka masih hidup, saat mereka butuh untuk makan, berilah saat itu. Ini maksud Tuhan Yesus di sini. Jangan saat hanya pikir untuk melakukan adat istiadat yang dibutuhkan orang tua saat ini, pemeliharaan ayah ibumu nggak ada, tapi saat sudah tidak ada, sudah mati, puluhan juta bisa hadir untuk melakukan adat istiadat. Ini yang saya ngerti dari firman Tuhan Markus pasal 7 ini. Ayat 14, lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Jadi Yesus panggil semua orang yang ada dan kata Yesus, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Diminta mendengar dengan telinga, dan camkan artinya masukkan dalam hati biar jangan lupa. Ayat 15, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kenapa dibilang terus berulang kali Yesus bilang tentang ini? Karena banyak yang bertelinga tetapi tidak mendengar. Biasa pikir yang lain, jadi nggak dengar apa yang dikasih tahu. Atau mendengar tapi salah dengar, nggak dicamkan. Dan ini kalimat apa yang dari luar, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Yang kita lanjut dulu untuk ngerti ayat 17. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi Yesus kembali hanya menjelaskan lebih dalam, lebih deep kepada murid-muridnya. Ini ayat 17 sesudah Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Enggak ada lagi nih orang banyak. Kalimat di ayat 15 itu yang dikeluarkan ke orang banyak, pasti banyak yang enggak ngerti, tapi mereka enggak tanya. Ini sesudah Yesus menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya datang lagi bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Nah, disitulah baru Yesus jelaskan. Yang Yesus berkata, aduh kamu sendiri juga kok enggak pahami apa yang saya bagikan. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar itu tidak menajiskan orang?
Dari luar itu kan masuk ke mulut, tapi nanti keluar masuk di jamban. Tetapi yang dari dalam, yang keluar itu dari hati isinya, itulah yang menajiskan orang. Karena dikatakan di sini semua dari dalam, itu dari hati orang. Yang keluar dari mulut itu pasti ada di hati. Tidak mungkin keluar kalau tidak ada di hati. Makanya kan kadang kita bilang, ya cuma di mulutku aja. Kalau sudah keluar di mulut pasti ada dalam hati. Ini Tuhan Yesus yang bilang ya. Yang keluar dari dalam itu dari hati orang timbul segala pikiran. Orang pergi mencuri mulai dari pikiran dulu. Orang marah-marah timbul dulu dari pikiran. Tidak langsung keluar marah-marahin orang. Dipikirin dulu, entertain dulu, dan nanti keluar. Orang pergi membunuh dimulai sama dari hati. Mulai jengkel lihat orang, mulai marah, dan mulai diatur lagi mana caranya bisa membunuh orang. Orang berzina, orang bercabul, semua dimulai dari dalam hati. Bisa keluar kata-kata ke orang lain padahal bukan pasangan sendiri. Iri hati, licik, hawa nafsu, serakah, semua dari hati. Nah ini yang untuk Tuhan Yesus, ini yang lebih utama untuk diperbaiki daripada semua adat istiadat yang harus dilakukan. Dan makanya di sini Tuhan Yesus bilang di ayat 19, Tuhan Yesus yang mengatakan, mengkonfirmasi di sini, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi Tuhan Yesus menghalalkan semua makanan ya. Kita enggak hal, ini haram, ini gini. Ini Yesus menghalalkan semua, menyatakan semua makanan halal. Jadi yang kita perlu jaga bukan, benar kita perlu jaga juga yang masuk ke dalam mulut ya, supaya ya keluar juga ke jamban sih, tapi kan bisa dulu masuk ke dalam tubuh, makanan-makanan yang tidak sehat. Tetapi yang Yesus mau ajarkan di sini, jagalah hatimu. Amsal 4 ayat 23, di situ pun sudah dituliskan oleh oleh Salomo sebelumnya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan bisa hidup yang baik, kejahatan, kebaikan, kasih kepada orang, kepada sesama, pengandalian diri, semua dimulai dari hati. Atau semua yang di ayat 21 itu semua ada di dalam hati. Jadi terus meneruslah kita jaga hati, untuk saat kita mendengar ada adat istiadat seperti ini, kita pilah-pilah, kita taruh di bawah kaki Tuhan. Mana nih Tuhan yang saya mau ikuti, mana yang Tuhan ajarkan untuk saya enggak lakukan, karena itu itu mengabaikan perintah Tuhan. Yang utama adalah mengikuti perintah Tuhan, bukan perintah manusia, bukan ajaran turun-temurun kalau tidak berkenan kepada Tuhan. Yang berikut, perempuan Sirofenisia yang percaya. Ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Yesus mau merahasiakan kedatangannya, tetapi tidak ada yang bisa dirahasiakan karena semua orang mencari tahu di mana Yesus ada. Di mana-mana orang mau tahu Yesus ada di mana, supaya mereka datang lagi untuk disembuhkan, dibebaskan dari roh jahat dan segala macam masalah-masalah yang ada dalam hidup mereka. Ayat 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ini ibu ya yang datang kepada Yesus tersungkur karena anak perempuannya kerasukan roh jahat. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ini orang yang tidak kenal Yesus ya, tidak percaya. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Orang ini, ibu ini pasti juga sudah mendengar apa yang Yesus sudah lakukan. Sekalipun dia bukan dari orang Yahudi, dia orang Yunani, tetapi imannya timbul karena dia mendengar cerita tentang Yesus. Kesaksian-kesaksian yang dia dengar tentang Yesus membuat imannya timbul. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, akan apa yang Yesus lakukan.
Seperti ini yang bisa terjadi kalau kita memberitakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita nyanyikan nyanyian baru tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan belas kasihannya kepada kita. Bisa didengar orang lain dan orang lain itu bisa timbul imannya. Dan ini yang terjadi dengan ibu dari bangsa Yunani ini, seorang bangsa Siro-Fenisia. Ia datang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anak-anak dalam hal ini yang Yesus mau bilang adalah anak-anak orang percaya, anak-anak orang Yahudi, orang Israel. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Perempuan yang tidak sensi, perempuan yang tidak baper. Yesus sudah jelas-jelas bilang, wah ini anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, dan lemparkan ke anjing. Dikatain anjing, tapi dia nggak baper. Dikatain bukan anak-anak, kan ini anak-anak untuk katanya itu roti untuk anak-anak. Dia nggak bilang, wah saya dengar Yesus penuh kasih, ini saya sendiri dikatain anjing. Dia nggak baper, dia nggak sensi. Kalau di pembacaan Matius yang kita sudah baca, Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 itu sudah dijelaskan bagaimana waktu dia datang, dia nggak dijawab Yesus ya, dia nggak dijawab Yesus seperti cuek gitu. Bahkan murid-murid yang Yesus suruh untuk disuruh pulang, diusir. Tetapi di Markus ini kan cuman dikatakan tentang Yesus bilang mengenai roti kepada anak-anak dan tidak dilemparkan ke anjing. Jadi di Matius itu versinya lebih diangkat banyak di situ. Tetapi di Markus hanya berbagi tentang kata anjing ini, dan perempuan ini bilang, benar Tuhan, dia ngaku benar Tuhan. Kurang lebih seperti bilang, ya kami nggak masuk dalam bagian anak-anak, kami anjing. Yang dia mau ngaku gitu, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dia ngakui dirinya tidak termasuk dalam orang-orang Yahudi karena dia orang Yunani, tetapi dia tahu bahwa dia bisa terima remah-remah di bawah meja yang dijatuhkan anak-anak. Dan Yesus bilang ayat 29 ini, karena kata-katamu itu, kata-kata itu penuh kuasa ya, akibat dari kata-katanya dia ini. Karena kata-kata perempuan itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Apa arti karena kata-katamu itu? Kata-kata yang penuh percaya. Dia percaya bahwa anjing pun bisa makan remah-remah yang dijatuhkan dari anak-anak yang ada di bawah meja, anjing di bawah meja, dan itu membuat anaknya bisa sembuh. Iman dari perempuan ini sanggup menolong anaknya. Di situ Yesus melihat apa perkataannya. Kita lihat di pembacaan sebelumnya Markus pasal 4, di situ juga sudah ada tentang, bukan Markus pasal 4 ya, Markus pasal 2, di mana ada 4 orang yang datang mengangkut orang yang lumpuh, dan yang Yesus lihat adalah iman orang yang ngangkat itu. Jadi mari kita terus di dalam hidup kita percaya dengan iman, mengangkat orang-orang yang kita kasihi. Kita angkat terus dengan iman, mempercayai bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka, Yesus sanggup memulihkan mereka melalui iman kita. Saya percaya hari ini kita bisa ada juga mungkin karena iman orang tua kita, iman orang-orang yang mengasihi kita, iman teman-teman kita. Jadi lanjutkanlah itu untuk
mengimani teman-teman kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, suami kita, semua. Sekalipun belum ada yang kita lihat di depan, tetapi terus mempercayai janji Yesus, firman Yesus yang kita baca setiap hari sekarang, bahwa Dia sanggup melakukan, menyembuhkan saat Dia melihat iman kita, melihat seperti kepada perempuan ini. Yesus mendengar kata-kata perempuan ini, artinya iman perempuan ini, dan anaknya sudah dipulihkan. Setan itu sudah keluar dari anak perempuannya yang kerasukan roh jahat. Di ayat 30, perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Ayat 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Kita lihat bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang yang tuli ini. Ini dia tuli dan dia gagap. Dan orang tuli dan gagap ini enggak datang sendiri kepada Yesus. Kita lihat di ayat yang ke-32. Di situ orang membawa kepadanya. Jadi Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Jadi di tengah-tengah daerah Dekapolis ini orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Jadi enggak datang sendiri. Jadi ada orang yang datang sendiri kepada Yesus, perempuan pendarahan datang sendiri kepada Yesus, yang kerasukan roh jahat datang sendiri waktu dia menyeberang danau dan sembuhkan yang diusir ke dalam 2000 babi. Nah, yang kali ini dibawa. Tadi seorang ibu nggak bawa anaknya ya, cuma ibunya aja yang datang menghadap Yesus yang dari Sirofenisia. Kali ini orang datang membawa kepada Yesus orang tuli dan gagap, yang mereka minta, mohon kepada Yesus supaya letakkan tangannya supaya dia sembuh. Orang pikir kalau Tuhan Yesus letakkan tangannya dia akan sembuh, karena mereka dengar dan mungkin mereka lihat bahwa Yesus itu meletakkan tangan ke orang sakit dan orang sembuh. Tapi Yesus punya segala macam cara untuk menolong kita. Enggak semua cara yang sudah dilakukan dulu berlaku untuk orang yang lain. Kali ini Yesus bikin apa? Dia pisahkan dia dari orang banyak. Jadi orang yang tuli dan gagap ini dipisahkan dari orang banyak sehingga mereka sendirian hanya berdua-dua dengan Yesus. Cara Yesus kali ini untuk sembuhkan gak letakkan tangan di atas orang itu seperti yang orang mohon. Yesus masukkan jarinya ke telinga orang itu. Dan dia meludah dan raba lidah orang itu. Yang meludah ini saya percaya dia meludah dan ambil ludahnya, rabah lidah orang itu. Saya pikir
di sini kenapa Yesus pisahkan. Dia nggak perlihatkan cara penyembuhannya ini kepada orang banyak. Karena orang pasti akan kritik, ngapain sih tusuk-tusuk telinga ya, ngapain tusuk telinga, ngapain ludah diambil baru pegang ya ininya, dan raba lidah orang itu. Yesus tahu gimana itu pikiran dan hati orang saat melihat cara dia menyembuhkan. Jadi dia bawa menyingkir sendirian ini orang yang bisu dan gagap, dipisahkan, dan dia lakukan cara penyembuhannya. Yesus menyembuhkan dengan berbagai macam cara, jadi jangan kita pikir harus sama terus cara Yesus sembuhkan orang. Yesus punya cara tertentu, ada yang caranya dia sembuhkan di depan orang banyak, ada kita ingat yang orang mati sebelah tangannya ya, karena tangan kanannya mati di tengah-tengah rumah ibadat hari Sabat, Yesus suruh masuk ke tengah, angkat tanganmu, orang lain lihat. Tetapi yang ini beda, disembuhkan berdua, cuman dengan Yesus saja. Yang saya pikir sih Yesus menjaga hati orang lain supaya enggak macam-macam lagi dengan cara Yesus. Nah, saya percaya Bapa yang menuntun Yesus untuk menyembuhkan seperti itu. Dan apa yang Yesus lakukan enggak berhenti dengan masukkan jari ke telinga dan meraba lidah orang itu dengan ludahnya, tetapi Yesus kemudian menengadah ke langit, menarik nafas dan berkata Efata. Dia melihat ke langit, menengadah ke langit, pastinya selalu berdoa kepada Bapanya. Dia enggak pakai kekuatannya sendiri, dia pakai kekuatan Bapanya. Dan dia berkata Efata, terbukalah, maka telinga orang itu pun terbuka dan terlepas pula lah pengikat lidahnya. Ternyata orang yang gagap, orang yang bisu, ada yang ikat lidahnya, dan dengan berkata terbukalah, Yesus lepaskan ikatan-ikatan itu juga di telinganya, dan orang itu menjadi bisa mendengar dan berkata-kata dengan baik. Nah, sesudah itu kan pastinya mereka kembali ke orang-orang yang banyak itu, dan Yesus berpesan supaya enggak diceritakan kepada siapapun juga, tapi orang makin dilarang, makin luas memberitakan. Pasti saking senangnya melihat Yesus lakukan mujizat-mujizat, mereka pulang memberitahukan ke segala penjuru. Semua orang mendengar, makin luas tentang Yesus, makin viral lah Yesus. Dan ayat yang terakhir, orang takjub, orang tercengang, dan orang berkata bahwa ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Kita aminkan perkataan orang banyak yang takjub dan tercengang ini. Kita mendeklarasikan juga bahwa Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya baik. Kalau ada ketulian-ketulian dalam hidup kita yang kita selama ini enggak dengar, Tuhan sanggup buka, dijadikan kita mendengar. Dan kebisuan-kebisuan orang yang tidak berbicara, yang tidak berkata-kata, kita dibukakan hari ini. Kita perkatakan Efata kepada hidup kita, supaya terbuka bagian-bagian yang terikat, yang terkunci selama ini, telinga kita yang tertutup, lidah kita yang terikat, lidah keluarga kita, lidah anak-anak kita, lidah pasangan kita yang tertutup untuk mengatakan dan memuliakan Tuhan. Kita aminkan terbuka hari ini, dan lidah kita khususnya pribadi, kita tidak tutup mulut lagi untuk menceritakan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Jangan buka mulut untuk menyemburkan semua kemarahan, menyemburkan sakit hati, tetapi bukalah mulut kita untuk memuliakan Tuhan, menyanyikan nyanyian baru, betapa besar kasih-Nya dalam hidup kita. Selamat berakhir pekan, salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.